Yang saya hormati Ibu Feryawati Surya, Direktur Teknik PT Mitrasindo Makmur, dan seluruh jajaran para ahli waris yang hadir bersama kita di sini, dan teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentu kita mulai dengan bersyukur. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala, sebuah rencana panjang bisa kita tuntaskan pada pagi hari ini. Kalau boleh saya sedikit bercerita tentang tempat ini sekalian. Jakarta adalah tempat di mana begitu banyak aktivitas pergerakan, aktivitas perjuangan, dan aktivitas-aktivitas kebangsaan. Disinilah bisa dibilang simpul keindonesiaan itu diikat erat, dan disinilah berkumpul tokoh-tokoh yang karya-karyanya dirasakan manfaat oleh masyarakat banyak. Di Jakarta, mereka bisa saja lahir dari berbagai wilayah Indonesia, tapi mereka berkarya di Jakarta, dan banyak dari mereka yang sampai akhir hayatnya di Jakarta. Karena itulah Jakarta menjadi tempat pergumulan gagasan, pergumulan karya, pergumulan berbagai bidang sektor yang menghasilkan terobosan, yang menghasilkan kebaruan. Nah, mereka-mereka semua ini kemudian, sebagaimana kita semua manusia pasti akan ada akhirnya, dan ketika mencapai akhir hayatnya mereka dimakamkan. Dan makam yang digunakan di Jakarta waktu itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan posisi karet ini, kalau di dalam karet bifak ini, kalau di Jakarta zaman dulu, ini luarnya Jakarta nih, karena batasnya Jakarta ini kira-kira kanal itu tuh, kanal Banjil Barat nih, rel kereta apinya tuh di ujung luar gitu. Ini udah kawasan pedesaan, kawasan luar kota, makam di sini, dan kemudian banyak dikumpulkan di sini. Ini kisah masa lalunya. Lalu saya bertugas di Jakarta. Selama bertugas, saya melihat, saya sering cerita, gubernur ini urusannya dari mulai kehamilan ibu sampai pemakaman. Urusannya itu dari mulai urusan-urusan sangat awal hidup sampai akhir hidup. Nah, ketika melihat makam-makam, lalu saya menyaksikan ada sebuah TPU karet bifak yang di situ tokoh A ada, tokoh B ada. Kita kesini karena ada Husni Tamrin, kita kesini ada Surya Dharma, kita kesini ada Ismail Marzuki. Kemudian muncul gagasan bagaimana tempat ini bisa menjadi tempat pembelajaran bagi semua. Biasanya museum yang mengisahkan tokoh itu jauh dari lokasi makamnya. Ini ada sebuah makam yang konsentrasi tokoh bangsanya itu bisa dikatakan banyak sekali. Jadi waktu itu mintalah ke Ibu Kepala Dinas, bisa dibuatkan daftarnya, dibuatkan waktu itu daftar siapa saja yang dimakamkan di sini. Dan tokoh itu bukan hanya tokoh politik, tapi juga musisi, bintang film, pemain sepak bola, semua tokoh. Catatannya ada. Saya tadi lupa tidak minta lebih awal. Ini nama-nama besar itu banyak sekali di sini. Jadi kalau dilihat di dalam catatan, mungkin lebih dari 80 nama yang ada di tempat ini. Nah, dari situ kemudian kita coba buatkan museum, satu untuk menghormati mereka-mereka yang berjasa,
Yang kedua, bagaimana ini menjadi hikmah, jadi pelajaran bagi kita semua atas perjalanan hidup mereka. Makam itu tempat akhirnya. Pemakaman menggambarkan bagaimana dia ketika hidup bersama masyarakat atau hidup sendiri, hidup bermakna atau tidak. Kebetulan saya ini Bang JJ, saya ini dulu ketika SMA kuliah bukan senang dalam artian menyukai, tapi saya kalau ada tokoh wafat, saya akan datang untuk ikut mensolatkan, untuk ikut memakamkan, walaupun tidak ada hubungan personal. Pernah, saya masih tahun 89 kalau tidak salah, tahun 89 seorang tokoh namanya Sarwo Edi Wibowo meninggal, dibawa ke Purworejo. Saya itu naik bis dari Jogja ke Purworejo, ajak teman untuk melayat. Saya tidak kenal dengan Pak Sarwo Edi, saya tidak ada hubungan dengan keluarga siapapun, tapi saya baca cerita tentang seorang perwira menengah yang pada waktu itu memilih untuk mengambil sikap berani berhadapan dengan komunis, dan di ujung perjalanannya beliau punya perjalanan sendiri dan wafat. Saya datang untuk takziah. Saya sebut gitu, saya mengalami pengalaman mendatangi takziah itu banyak sekali. Saya SMA, saya kuliah, dan di situ saya merasakan pada saat orang berpulang, pada saat itulah tergambar seperti apa hidupnya. Saya pernah merasakan hadir di sebuah tempat di mana jenazah itu tidak bisa dibawa. Yang membawa tidak bisa jalan. Kenapa? Karena jenazahnya jalan di antara manusia. Saking orang yang membawa itu tidak bisa gerak, saking penuhnya orang yang mengantar. Itu jenazah bergerak di atas saja, tidak dari tangan ke tangan, karena tidak bisa dilepas. Saya pernah datang sebuah tempat ketika pemakaman itu, masjid itu tidak bisa orang keluar masuk. Masuknya dari utara, keluar dari selatan. Kenapa? Karena nggak bisa balik lagi. Belakangnya ini beribu orang ngantri untuk mengantarkan. Setiap kali hadir pemakaman seperti itu, saya merasakan bahwa ini orang-orang yang selama hidupnya menyentuh orang banyak. Tidak mungkin orang yang hidupnya tidak menyentuh orang banyak diantar dengan ribuan orang. Dan itu yang kemudian bagi saya pribadi membekali diri. Ini contoh manusia-manusia yang hidupnya bermanfaat, yang hidupnya bermakna. Jadi pelajaran. Jadi ketika kemudian sekarang saya bertugas di Jakarta, saya ketemu dengan sebuah fenomena yang menarik yang tidak ada di tempat lain di Indonesia. Tidak ada satu komplek pemakaman dengan konsentrasi jumlah tokoh sebanyak Karet Bifak. Tidak ada, kecuali Taman Makam Pahlawan. Tapi ini Taman Makam Rakyat. Ini Taman Makam Rakyat. Dan ini adalah tokoh-tokoh rakyat yang diakui oleh rakyat, yang dihormati oleh rakyat, dicintai oleh rakyat. Dan orang-orang yang berjasa luar biasa. Misalnya tadi Bang Jeza Rizal cerita Khairul Anwar. Khairul Anwar itu usia 27 tahun ketika wafat. Yang mengantarkan juga sedikit, beliau hidupnya menyendiri, memang orangnya sendirian. Tapi jasanya Khairul Anwar itu dahsyat. Khairul Anwar itu telah membuat bahasa Indonesia yang semula gemulai menjadi berotot. Bahasa Indonesia itu kalau lihat era sebelumnya Khairul Anwar itu gemulai, penuh dengan mendayu. Begitu ada Khairul Anwar, bahasa Indonesia itu jadi berurat, berotot, penuh dengan tenaga. Dan itu adalah kekuatan yang dimunculkan oleh Khairul Anwar. Umurnya 27 tahun, tapi sampai sekarang kita merasakan kalau dengar, lihat kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang menggugah, itu eranya mulai dari Khairul Anwar. Lihat era sebelumnya, bahasanya mendayu, penuh dengan kalimat-kalimat pantun, penuh dengan kalimat-kalimat yang lunak. Tapi dia membuat itu berotot. Nah ini, tempat ini menampung itu semua. Kita bisa cerita tentang Arafik dimakamkan di sini. Kita ada ceritanya di sini. Kita bisa bercerita tentang Benyamin Sueb. Tadi yang kalimatnya menarik itu. Kepuasan adalah kemunduran. Oh itu dahsyat itu filosofinya. Kepuasan adalah kemunduran. Yang ngomong Benyamin Sueb.
Kan ini kenyataan, ini harapan. Oke. Kalau harapan sesuai kenyataan puas, berarti kita nggak maju. Untuk maju gimana? Harapan ditinggikan supaya tidak puas, sehingga terjadi kemajuan. Jadi kalau makin meninggikan harapan, makin jauh dari kepuasan. Terus kerja terus menuju puas, harapan naik terus. Tapi begitu kita puas, maka di situ kemunduran. Kenapa? Karena udah nggak ada yang perlu dirubah. Sudah baik semua kok. Meninggikan harapan, menciptakan ketidakpuasan. Ketidakpuasan adalah masalah, karena itu diselesaikan. Jadi bagi sekalian, ada banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari perjalanan ini. Akhirnya kita bahas tentang museum ini, dan rancangannya dibuat Mas Temi dan kawan-kawan. Mas Temi, boleh berdiri, kita beri tepuk tangan untuk Mas Temi. Saya ajak beliau bicara sama Bu Susi. Nah, bicara nggak usah rame-rame, kita bicarakan, siapkan untuk sebuah konsep semacam museum, semacam tempat untuk kita bisa melakukan reflektif atas perjalanan tokoh-tokoh ini, bukan hanya untuk mengenang, tapi untuk bisa mengambil pelajaran dari mereka. Dan rancangan tempat ini kalau bisa disebut sebagai sebuah tempat bukan hanya untuk display, tapi juga di bawahnya ada tempat untuk ruang pertemuan, sehingga ketika siswa-siswa datang ke sini untuk melakukan pembelajaran, mereka punya ruang untuk diskusi. Begitu juga kalau ada event-event menghormati mereka yang dimakamkan di sini, maka itu bisa diselenggarakan di ruang serbaguna ini. Jadi harapannya nanti memang tempat ini lebih dari sekedar orang berkeliling display, tapi juga tempat untuk berdiskusi, bertukar pikiran. Dan semoga kami berharap ini nanti dikembangkan. Kalau tadi 15 tokoh yang sudah masuk, karena di sini ada banyak sekali tokoh, mudah-mudahan ditambahkan nanti. Untungnya displaynya digital. Kalau digital itu tinggal diperkaya saja. Jadi Bang Dede, kalau bisa nih, mengajarnya ditambahkan tulisan-tulisan di situ, sehingga kita punya koleksi yang lengkap. Bahkan termasuk tokoh-tokoh kuliner yang kulinernya itu jadi rujukan orang di Jakarta. Yang kita semua kenal bang ini, bang itu, tapi kita tidak pernah menempatkan beliau ini sebagai orang-orang yang bermakna di masyarakat. Padahal semuanya itu dirasakan perannya. Jadi ini adalah sebuah tempat di mana kita menghormati, kita mengambil pelajaran, dan ini juga sebuah tempat di mana kita berharap jadi contoh bagaimana makam rakyat dijadikan sebagai sebuah museum, sebagai sebuah tempat untuk kita mengambil hikmah. Mungkin ada tempat-tempat lain yang setara dengan ini, yang penuh dengan tokoh-tokoh di situ. Berikan itu sebagai berikan ruang tambahan untuk bisa menjadi tempat-tempat seperti ini. Kepada semua yang terlibat, izinkan saya menyampaikan terima kasih. Pertama tentu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dan seluruh jajarannya. Kemudian kita beri tepuk tangan untuk disambut. Kemudian juga tim perancangnya Mas Temi dan kawan-kawan, boleh kita beri tepuk tangan. Juga Bapak Ibu dari PT Mitra Sindo Makmur, terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk mereka yang mendukung. Para ahli waris yang memberikan kepada kita semua kesempatan untuk memberikan penghargaan pada orang tua mereka, semua saja yang barangkali tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu. Insya Allah ini menjadi tempat di mana kita mengambil pelajaran. Kemudian kita beri tepuk tangan untuk disambut. Kemudian juga tim perancangnya Mas Temi dan kawan-kawan, boleh kita beri tepuk tangan. Juga Bapak Ibu dari PT Mitra Sindo Makmur, terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk mereka yang mendukung. Para ahli waris yang memberikan kepada kita semua kesempatan untuk memberikan penghargaan pada orang tua mereka, semua saja yang barangkali tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu. Insya Allah ini menjadi tempat di mana kita mengambil pelajaran. Semua yang berada di tempat ini akan mengalami yang namanya akhir hayat. Dan di sini kita menyaksikan bagaimana akhir hayat itu
seperti sering dikatakan, usia bisa berhenti tapi umur bisa panjang. Mereka-mereka yang dimakamkan di sini umurnya panjang sekali. Usianya memang pendek, selesai di usia 80 tahun, tapi umurnya sampai sekarang kita lihat panjang sekali. Itulah sebenarnya yang kita sering dengar, semoga diberikan umur panjang. Itu bukan soal usia biologis, usia fisik, tapi tentang kehadiran umur yang panjang. Dan inilah kita saksikan di sini orang-orang yang sudah berakhir usianya, tapi umurnya tidak berakhir karena terus menjadi pelajaran bagi kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Taman Makam Tokoh Bangsa pada hari ini Kamis 13 Oktober 2022 dinyatakan resmi dibuka. Terima kasih.